Perang Israel-Amerika Serikat (AS) vs Iran memberikan dampak negatif ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia yaitu potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya harga bahan bakar minyak, BBM, hingga akhirnya harga bahan pokok menjadi makin mahal. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Celios, Ngailul Huda mengatakan, memanasnya tensi di Timur Tengah imbas serangan Israel AS ke Iran memicu kenaikan harga energi. Harga minyak Brent sudah menyentuh $73 per barel dari yang sebelumnya sempat di $65 per barel di awal Februari. Bisa jadi harga minyak global akan menyentuh $120 per barel sama seperti ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, tutur Ngailul dikutip dari Kontan, Senin, tanggal 2 Maret tahun 2026. Menurutnya, ditutupnya Selat Hormuz dapat mengurangi pasokan minyak global secara signifikan, karena sekitar 20% perdagangan minyak mentah global melewati jalur tersebut. Berkurangnya pasokan minyak otomatis menaikkan harga minyak mentah dunia, kata Ngailul. Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis bagi perdagangan energi dan barang global, telah ditutup dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat. Penutupan jalur ini otomatis menghambat arus kapal dagang yang membawa barang dan komoditas, sehingga kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia berpotensi terganggu dalam waktu dekat. Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab. Jika jalur itu terganggu, arus perdagangan yang melewati terusan Suez dan Mesir terancam tersendat. Kapal-kapal terpaksa memutar lewat Afrika, memicu kenaikan ongkos logistik global dan harga barang. Oleh sebab itu, Ngailul mengingatkan lonjakan harga minyak akan membebani fiskal. Kenaikan harga minyak mentah dan barang impor akan memperbesar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak, BBM. Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM, kata dia. Ngailul pesimistis, pemerintah bisa mengandalkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian global. Opsi penambahan utang dinilai tidak mudah, mengingat lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P sebelumnya menyoroti kualitas pengelolaan fiskal Indonesia. Ia pun menyebut, kenaikan harga energi akan mendorong biaya freight dan premi asuransi yang dampaknya akan ke pelaku usaha berorientasi ekspor maupun yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi risiko berlapis. Harga impor akan naik dan bisa menyebabkan imported inflation, katanya. Hal senada juga disampaikan Founder dan CEO Supply Chain Indonesia, SCI, Setiadi. Ia menyebut, kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat. Setiadi memaparkan bahwa dengan porsi BBM mencapai 40% dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut. Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35% sampai 40% dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10% dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5% sampai 4%, tutur Setiadi. Ia menambahkan, bila solar naik 20%, ongkos truk berpotensi terdongkrak 7% sampai 8%. Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30% dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5% sampai 12%. Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14% dari harga produk dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat. Dengan struktur tersebut, kenaikan ongkos truk 7% sampai 8% saja dapat mengerek harga barang rata-rata sekitar 0,5%. Dalam kondisi ekstrim, kenaikan ongkos angkut di atas 10% bisa mendorong harga barang mendekati 0,8%, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis. Dengan meningkatnya biaya ongkos transportasi akibat kenaikan harga BBM, maka harga bahan pokok dan lainnya akan mengalami lonjakan, kata pengusaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, mengatakan dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan imediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya sarana saat ini Selat Hormuz ditutup dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat, ujar Sinta. Sinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik. Ia mencatat risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik. Di saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut. Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut. Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat dalam waktu relatif singkat. Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas ke kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika karena eskalasi konflik ini, paparnya. Sinta menyebut, dampak dari kondisi tersebut akan mulai terasa 2 atau 3 minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga 2-3 minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi, beber Sinta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.